pagi, Bu Christine. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil penelitian kami, yaitu hubungan penyebaran COVID-19 dengan sanitasi dan perilaku mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Pelita Harapan, Angkatan 2018. Next. Penelitian ini disusun oleh Marlin Sucining Tias dengan NIM 010711800064. Michael Geraldi Lokanata 010711800004. Muhammad Alvin Firdaus 010711800071. Muhammad Yori Rafyadli dengan NIM 010711800162. Rio Nagata Putra Sidarta dengan NIM 01071180151. Sabrina Gata Jenaswan dengan NIM 010711802009. Walter Igidoro Sansawa Maral dengan NIM 01071180159. Yang Indro Arjuna 010711800148. Next. Oke. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai pendahuluan pada bab 1. Next. Dimulai dari latar belakang masalahnya. Next. Jadi, saya akan menjelaskan mengenai urutan peristiwanya. Pada Desember 2019, dilaporkan ada kasus pneumonia yang tidak diketahui penyebabnya. Kasus ini merupakan kasus pertama dari virus Corona 19 yang pertama kali ditemukan di Wuhan, China. Nah, pada kesempatan selanjutnya, pada tanggal 30 Januari 2020, WHO mendeklarasikan bahwa kasus yang sudah mewabah di China itu menjadi kegawat daruratan kesehatan masyarakat, dan pada tanggal 11 Februari 2020, virus yang tidak diketahui namanya tersebut diberikan nama yaitu COVID-19. Virus ini sudah menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Pada tanggal 2 Maret 2020, 2 kasus pertama di Indonesia dilaporkan dan diberitahukan pada media massa oleh Bapak Presiden Joko Widodo. Jadi, melalui penyebarannya ini yang begitu luas dan juga peristiwa yang baru-baru terjadi, kelompok kami tertarik untuk mengambil makalah ini sebagai topik masalah dalam makalah ini. Selain itu, topik ini juga berkaitan dengan topik kesehatan yang sesuai dengan fakultas kami sebagai mahasiswa kedokteran. Next. Jadi ada 4 rumusan masalah, yaitu pertama, bagaimana sanitasi mahasiswa sebelum adanya penyebaran COVID-19 di Indonesia. Yang kedua, bagaimana sanitasi mahasiswa setelah adanya penyebaran COVID-19 di Indonesia. Yang ketiga, next, bagaimana keefektifan pemerintah dalam sosialisasi pencegahan penyebaran COVID-19 dengan sampel mahasiswa FK UPH 18. Kemudian, yang terakhir, bagaimana perilaku sosial mahasiswa FK UPH 2018 setelah adanya penyebaran COVID-19 di Indonesia. Next. Oke, selanjutnya ke tujuan penelitian. Tujuan penelitian kami ada 4. Next, sama seperti rumusan masalah, yaitu pertama, ingin menyelidiki tingkat sanitasi mahasiswa dalam mencegah COVID-19. Kemudian yang kedua, ingin mengedukasi mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Pelita Harapan Angkatan 2018 mengenai pencegahan COVID-19 dengan sanitasi yang benar. Selanjutnya, next, ingin menyelidiki keefektifan pemerintah dalam sosialisasi pencegahan penyebaran COVID-19 dengan sampel mahasiswa FK UPH 18. Kemudian yang terakhir, yaitu ingin menyelidiki perilaku sosial mahasiswa Fakultas Kedokteran UPH 18 setelah adanya penyebaran COVID-19. Next. Nah, yang terakhir adalah manfaat karya ilmiah kami. Next. Ada 5 manfaat yang kami catat, yaitu pertama, untuk mengedukasi mahasiswa mengenai sanitasi yang benar terhadap penyebaran COVID-19. Kemudian yang kedua, meningkatkan kesadaran mahasiswa Fakultas Kedokteran UPH 18 terutama mengenai kesehatan diri sendiri dan lingkungan. Next. Kemudian yang ketiga adalah sebagai sumber dan masukan bagi penulis lain dalam menulis dan melakukan penelitian yang berkaitan dengan tingkat sanitasi dan penyebaran COVID-19. Yang keempat, memberikan pengetahuan lebih kepada pembaca mengenai hal-hal yang berkaitan dengan COVID-19.
terutama penyebaran dan pencegahannya. Dan yang terakhir, sebagai masukan bagi semua pihak dalam meningkatkan sanitasi dan pencegahan COVID-19 di lingkungan kampus FK-UPH. Selanjutnya, kami akan masuk ke dalam landasan teori yang merupakan bab 2 dari makalah kami. Pertama, kami akan mulai dari definisi terlebih dahulu. Jadi, apa sih sebenarnya itu virus? Apa itu coronavirus? Dan apa itu COVID-19? Banyak dari kita yang mencari informasi ini dari Line atau mungkin dari website yang lain. Namun, pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mengkaji dari literatur yang akurat, membahas virus ini secara detail. Yang pertama, dari virus itu terlebih dahulu. Kami mengambil dari 2 tokoh, yaitu Gelderblom dan juga Lodish. Pertama dari Gelderblom, dia bilang kalau virus itu adalah sebuah parasit yang intrasel. Ini berarti parasit itu, virus ini harus hidup di dalam sel tubuh hewan ataupun manusia tersebut. Isinya yaitu, kita bisa lihat di gambar ini, ada viral genom. Viral genom ini berisi RNA ataupun DNA. RNA, R, itu berarti asam ribonukleat, dan DNA, D, itu berarti deoksiribonukleat. Virus ini akan diselubungi sebuah protein yang kita sebut juga dengan envelope. Itu semacam proteksi dari virus ini. Kemudian, ketika semua partikel ini komplit, kita sebut itu dengan virion. Dan sebenarnya fungsinya apa sih virus ini? Jadi fungsinya itu dia ingin mentransferkan viral genom yang merupakan RNA atau DNA dia, ditransferin dari sel di virus itu menuju ke sel yang ada di inang yang akan dia hinggapi. Kemudian, kalau menurut Lodish, virus sendiri itu merupakan parasit yang kecil dan tidak bisa mereproduksi dirinya sendiri, kecuali virus itu sudah masuk ke dalam sel inang dan menginfeksi sel inang. Kemudian, apa sih sebenarnya itu coronavirus? Nah, sekarang ini virus yang lagi benar-benar merebak ke seluruh dunia. Virus ini itu berasal dari ordo Nodovirales, famili Coronaviridae, Arteriviridae, dan Roniviridae. Subfamilia dari coronavirus ini adalah Coronavirinae dan Torovirinae. Coronavirinae ini dibagi lagi menjadi 4, yaitu ada alpha, beta, gamma, dan delta coronavirus. Sedangkan yang tadi kita udah bahas, virus itu kan bisa RNA ataupun DNA. Coronavirus ini itu merupakan rantai RNA, jadi asam ribonukleat tunggal dan juga positif. Kemudian ada 7 tipe coronavirus, namun 3 diantaranya membuat kita sebut SARS, yaitu sindroma respiratori akut berat. Oleh karena itu, gejala yang muncul pasti berhubungan dengan organ paru-paru kita. Pertama, kita bisa tahu pada tahun 2002, November, terjadi outbreak SARS coronavirus yang disebabkan oleh SARS-CoV yang pertama. Kemudian, yang kedua, pada tahun 2012, pada bulan Juni, itu terjadi outbreak kembali yang kita sebut dengan Middle East Respiratory Syndrome atau MERS coronavirus. Ini disebabkan oleh MERS-CoV. Sedangkan yang ketiga, yang sampai sekarang ini kami masih alami outbreak-nya, itu terjadi pada tahun 2019, tahun lalu, bulan Desember, yaitu coronavirus disease 19 atau COVID-19 yang disebabkan oleh SARS-CoV yang kedua. Kemudian, jika kita membahas mengenai COVID ini sendiri, maka COVID ini pertama kali dideklarasikan oleh WHO terjadi outbreak pada tanggal 31 Desember 2019. Hal ini terjadi pada kasus pertama yang ditemukan dengan kasus pneumonia, namun tidak diketahui penyebabnya. Pada tanggal 11 Februari, Direktur WHO, yaitu Dr. Tedros, akhirnya dia membuat coronavirus ini menjadi anonimnya, yaitu COVID-19. Kemudian pada tanggal 30 Januari, COVID ini menyebar ke 18 negara, begitu cepat dan begitu besar. Namun sebelumnya itu kita tahu bahwa coronavirus ini disebut dengan novel coronavirus, karena novel itu berarti unknown gitu. Namun setelah dilihat, oh gejalanya sama dengan SARS, epidemi juga sama. Oleh karena itu, novel coronavirus ini dirubah namanya menjadi COVID-19 dan disebabkan oleh SARS-CoV yang kedua karena gejalanya yang sama. Kemudian coronavirus ini juga sensitif terhadap cuaca yang panas. Jadi, dan selain cuaca yang panas, dia juga sensitif terhadap larutan-larutan ether atau etanol. Oleh karena itu, sampai sekarang ini banyak dari kita yang mencari disinfektan.
Kemudian bagaimana dari sanitasinya? Dari sanitasinya itu kita berbicara apa aja sih kondisi yang bisa mempengaruhi kesehatan kita. Pertama kita lihat dari kontrol persediaan airnya. Airnya bersih nggak? Faktor penyakit, itu berarti ada suatu faktor yang bisa mengantarkan penyakit itu nggak. Contoh, di kasus malaria itu berarti faktor penyakitnya adalah nyamuk. Kemudian kita lihat kondisi rumahnya itu bersih, layak nggak, persediaan makanannya bagaimana, pekerjaannya, lingkungannya aman atau tidak. Kemudian paling utama dan juga paling mudah, kita harus memeriksa kebersihan diri kita sendiri, menjaga. Kemudian kita lihat juga dari pembuangan limbahnya. Ini bukan berarti pembuangan limbah yang secara higienis, namun kotorannya yang telah dibuang juga harus diolah sehingga kotoran itu nggak membuat dampak buruk ke masyarakat lainnya. Kemudian kita lihat masuk ke dalam etiologi dan faktor resikonya. Kenapa sih seseorang itu bisa punya coronavirus ini? Karena etiologinya jelas, kita udah tahu dari SARS-CoV yang kedua, dan COVID ini dipercayai itu telah ditularkan dari hewan-hewan, dari kelelawar, dari kucing. Namun sampai sekarang ini belum sepenuhnya dapat ditentukan, oh COVID ini dari hewan ini. Jadi masih dalam penelitian lagi. Kemudian penyebaran virus ini bisa lewat 3 cara. Bisa dari udara ketika kita batuk atau bersin, ke lawan bicara kita, maka cairan itu bisa masuk lewat mata, hidung, dan juga mulut. Kemudian masuk ke paru-paru kita. Atau kontak langsung. Ini berarti kita bersentuhan dengan pasien atau orang yang terkena coronavirus. Kontak tidak langsung berarti kita memegang barang yang sama, barang yang terkontaminasi. Kemudian semua ini akan masuk ke dalam paru-paru kita, organ yang paling terpengaruh karena dia punya akses untuk masuk ke dalam host cell kita. Kemudian biasanya faktor-faktor resiko yang dapat menyebabkan itu seperti faktor resikonya yaitu ketika ada orang-orang yang mempunyai imun lebih lemah, contoh di orang ibu hamil, orang tua, bayi, atau pasien imunokompromis. Faktor resiko lain itu terjadi ketika pada saat musim dingin atau musim semi. Hal ini dikarenakan pada musim tersebut banyak orang berpergian ataupun pulang ke rumahnya, jadi istilahnya mudik. Kemudian selanjutnya, sekarang kita masuk ke pembahasan tentang manifestasi klinis coronavirus. Dibagi menjadi 2, yaitu gejala klinis dan klasifikasi klinis. Untuk gejala klinisnya itu sendiri, dibagi menjadi 2, yaitu gejala utama dan gejala penyerta. Untuk gejala utama itu dapat dilihat di seluruh pasien COVID-19, yaitu demam di atas 38 derajat Celcius, batuk, nyeri tenggorokan, dan kesulitan bernafas. Untuk gejala penyerta adalah gejala-gejala yang dapat dilihat di sebagian besar atau kecil pasien penderita COVID-19 tergantung tingkat imun individu tersebut. Contohnya sesak nafas yang berat, kongesti hidung, mialgia atau lebih dikenal sebagai nyeri otot, sakit kepala, dan gejala gastrointestinal seperti diare. Next. Untuk klasifikasi klinis itu sendiri dapat dibagi menjadi 6, yaitu COVID-19 tidak berkomplikasi, pneumonia ringan, pneumonia berat, ARDS atau dapat dikenal sebagai Acute Respiratory Distress Syndrome, sepsis, dan shock septic. Untuk coronavirus tidak berkomplikasi merupakan kondisi yang teringan dan gejala yang muncul biasanya bukanlah gejala yang spesifik untuk penyakit COVID-19. Gejala utama tetap muncul, namun gejala penyerta yang menyertainya tidak terlalu parah, seperti contohnya mialgia, kongesti hidung, malais, dan sakit kepala. Bahkan terdapat beberapa kasus di mana gejala pasien tidak disertai dengan demam. Yang kedua, pneumonia ringan adalah pada kondisi ini, selain gejala utama yang muncul, biasanya ditandai juga dengan kesulitan bernafas dan tachypnea, yaitu pernafasan yang semakin cepat. Untuk pneumonia berat adalah gejala pneumonia ringan ditambah saturasi oksigen pasien yang menurun hingga di bawah 90%. Untuk klasifikasi yang keempat, yaitu ARDS, biasanya perburukan gejala klinis terjadi 1 minggu setelah diketahui bahwa pasien menderita coronavirus. Biasanya gejalanya semakin memburuk dan harus dilakukan pemeriksaan penunjang seperti X-ray, CT scan, EKG, dan lain-lain. Untuk klasifikasi yang kelima, yaitu sepsis, itu adalah kondisi respon disregulasi tubuh terhadap suspek infeksi atau infeksi yang terbukti dengan disertai disfungsi organ. Dapat dilihat adanya perubahan status mental, susah bernafas, atau frekuensi nafas yang cepat dengan saturasi oksigen yang rendah. Keluaran urin juga dapat berkurang dan frekuensi nadi juga meningkat, dan nadi juga teraba lemah,
akral bisa teraba dingin, dan tekanan darah juga menjadi rendah. Lalu dapat bukti laboratorium seperti koagulopati, trombositopenia, metabolic acidosis, dan hiperbilirubinemia. Klasifikasi yang ke-6 dan yang terakhir adalah shock septic, di mana terdapat gejala seperti sepsis, namun disertai dengan hipotensi persisten setelah resusitasi volume adekat, sehingga diperlukan vasopresor. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang patofisiologi atau perjalanan penyakit pada COVID-19 ini. Virus COVID-19 ini akan masuk ke paru-paru dengan cara berikatan dengan reseptor ACE2 di sel pneumosit tipe 2 yang berfungsi untuk menghasilkan surfaktan. Surfaktan ini normalnya berfungsi sebagai penjaga agar tidak terjadinya kolaps pada alveolus. Ketika virus ini sudah berikatan dengan reseptornya, virus akan mengeluarkan asam nukleat RNA yang kemudian akan bermultiplikasi dalam sel dan membuat lebih banyak virus. Virus yang terbentuk kemudian akan keluar dari sel dengan cara lisis. Kemudian virus COVID-19 ini akan merusak sel paru dan menyebabkan gejala pernapasan. Next. Nah, kemudian penyebaran COVID-19 ini awalnya melalui hasil transmisi dari hewan ke manusia, namun dapat merebak ke seluruh dunia melalui transmisi manusia ke manusia. Virus ini dapat ditransmisi melalui droplet dari orang berbicara, batuk, dan bersin. Droplet dapat tersebar atau tersembur dalam jarak dekat atau kurang dari 2 meter. Droplet juga dapat hinggap di barang-barang yang kita pegang sehari-hari seperti pintu, bangku, atau meja. Next. Untuk pengobatan spesifik COVID-19 sampai sekarang ini belum ada yang spesifik. Yang ada hanyalah pengobatan simptomatik dari gejala yang muncul pada pasien. Untuk menurunkan demam dapat diberikan antipiretik atau paracetamol. Untuk batuk dapat menggunakan ekspektoran. Apabila terdapat gangguan pernapasan atau hipoksemia dapat diberikan terapi oksigen. Lalu apabila ada shock hipovolemik dapat diberikan cairan infus sesuai prosedur. Apabila pasien sudah mengalami gagal ginjal, dapat diberikan dialisis. Kemudian apabila pasien sudah mengalami sepsis, antibiotik spektrum luas diberikan 1 jam setelah diagnosa. Untuk sekarang, pengobatan COVID-19 sedang masa percobaan untuk memberikan oseltamivir, yaitu antivirus dan kloroquine untuk pasien COVID-19. Namun tidak ada obat yang efektif untuk memberantas virus COVID-19. Next, pencegahan yang paling utama adalah social dan physical distancing yang seperti yang kita lakukan sekarang. Kita harus menjaga jarak 1 meter dari orang yang di sekitar kita. Kemudian kita juga harus mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer. Kemudian kita juga berhenti menyentuh bagian tubuh yang terbuka seperti muka karena rentan untuk transmisi melalui tangan. Apabila kita ingin bersin atau batuk, bisa ditutup dengan tisu atau ditutup menggunakan siku. Next. Kemudian apabila kita merasa sakit, dapat kita diam di rumah terlebih dahulu. Kemudian apabila kita sudah bergejala yang seperti disebutkan tadi, kita dapat mencari bantuan medis yang terdekat. Kita juga harus mengikuti himbauan pemerintah, dan kemudian kita juga harus melakukan pembersihan dengan disinfektan di barang-barang yang di sekitar kita. Dari rumusan masalah yang sudah kami buat, kami dapat mengambil hipotesis, yaitu mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir menjadi cara yang paling mudah dan efektif dalam upaya mencegah penyebaran virus COVID-19. Kemudian sistem karantina massal menjadi cara yang paling efektif dalam mengendalikan penyebaran virus COVID-19. Yang ketiga, sistem karantina massal menjadi salah satu cara efektif dalam meningkatkan kinerja medis menangani setiap pasien yang terinfeksi virus COVID-19. Jadi ini adalah metodologi penelitian bab 3. Jadi di sini saya akan membahaskannya. Next. Di metode penelitian ini dibagi jadi populasi penelitian, sampel penelitian, dan waktu dan tempat. Jadi di populasi penelitian ini, kami membatasi populasi yang ada, dan dari jumlah responden dan target peserta yang ada, jadi populasi kami ambil di mahasiswa Fakultas Kedokteran UPH angkatan 2018, yaitu sampelnya itu 20% dari total populasi yang ada, jadi sehingga didapatnya 40 orang. Untuk waktu dan tempatnya itu di area Fakultas Kedokteran UPH sendiri dengan jangka waktu Jumat 20 Maret sampai Jumat tanggal 3 April 2020 tahun ini. Next. Terus di sini juga ada metode penelitian, alat pengumpulan data, sama metode analisis, di mana metode penelitian itu berupa metode studi pustaka, yaitu diambil dari referensi berupa artikel sama jurnal yang sesuai dengan tema penelitian ini. Untuk pengumpulan datanya itu berupa angket kuesioner, yaitu melalui Google Form. Metode analisis data diambil dari jawaban kuesioner sampel yang diberi melalui Google Form. Jadi datanya akan dianalisis
dengan metode kuantitatif sama kualitatif. Jadi ini adalah bab 4 hasil penelitiannya. Next, jadi di hasil penelitian itu akan dibahas sesuai dengan pertanyaan yang ada di dalam Google Form, yaitu pada pertanyaan nomor 1 itu, seberapa sering mahasiswa mencuci tangan dalam 1 hari sebelum penyebaran COVID-19 di Indonesia. Next, jadi dari hasilnya itu terdapat 2-4 kali sehari mereka mencuci tangan dengan persentase 46,5. Next, untuk pertanyaan nomor 2-nya itu, seberapa sering mahasiswa mencuci tangan dalam 1 hari setelah penyebaran COVID-19 di Indonesia. Next, yaitu ada sebanyak 4 kali sehari dengan persentase 76,7. Next, pada pertanyaan nomor 3, apakah mahasiswa menggunakan masker setelah penyebaran COVID-19? Next, yaitu jawabannya mahasiswa banyaknya tidak, tapi perbandingannya tidak terlalu signifikan daripada yang jawab iya, dengan persentase 51,2%. Next, untuk pertanyaan nomor 4-nya itu, apakah mahasiswa membeli persediaan bahan pokok yang berlebihan setelah penyebaran COVID-19 di Indonesia? Next, dengan jawabannya setiap mahasiswa jawab itu adalah iya dengan persentase 51,2%. Untuk pertanyaan nomor 5, seberapa lama mahasiswa melakukan aktivitas di luar setelah jam kuliah selesai sebelum penyebaran COVID-19 di Indonesia? Jadi hasil yang didapat itu di atas 3 jam dengan persentase 67,5%. Untuk pertanyaan 6, seberapa lama mahasiswa melakukan aktivitas di luar setelah jam berkuliah setelah penyebaran COVID-19 di Indonesia? Next, jadi di sini terdapat bahwa kurang dari 1 jam dengan persentase 32,6%, dan 1-3 jamnya itu 2,9%, terus di atas 3 jamnya itu 20,9%, dan untuk tidak sama sekali ada 18,6%. Next. Jadi di sini jawabannya adalah iya dengan persentase sebanyak 95,3%, dari yang tidak yaitu persentasenya 4,7%. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan. Pembahasan dapat kita bagi menjadi 10 poin besar. Yang pertama, lebih sering mencuci tangan. Nah, berdasarkan data yang sudah dijelaskan sama Walter tadi, terbukti bahwa mahasiswa Fakultas Kedokteran lebih sering mencuci tangan setelah terjadinya wabah coronavirus ini. Kemudian yang kedua adalah lebih sering menggunakan masker. Semenjak terjadinya coronavirus, mahasiswa lebih sering menggunakan masker, terutama ketika memiliki kegiatan di luar. Yang ketiga, mahasiswa juga lebih sering menyetok makanan yang berlebih. Walaupun hal ini bukan perilaku yang baik, namun terbukti bahwa hal ini dapat mencegah para mahasiswa untuk melakukan kegiatan lebih banyak di luar. Kemudian yang keempat, mahasiswa Fakultas Kedokteran lebih sering melakukan kegiatannya di rumah dibandingkan di luar. Perbandingannya cukup signifikan antara sebelum terjadinya COVID-19 dengan sesudah COVID-19. Sebelum terjadinya COVID-19, mahasiswa Fakultas Kedokteran pasti menyempatkan waktu 1 atau sampai 3 jam untuk keluar bermain-main di luar fakultas. Sedangkan setelah terjadinya COVID-19, mahasiswa cenderung lebih sering di rumah. Nah, pada poin yang kelima, mahasiswa merasa khawatir. Menurut saya hal ini dirasakan wajar ya, karena penyebaran COVID yang tinggi, angka kematian di Indonesia tergolong bisa dibilang tertinggi di Asia Tenggara. Jadi saya rasa bukan hanya mahasiswa Fakultas Kedokteran di UPH yang merasa khawatir, namun satu penduduk Indonesia juga merasakan hal yang sama dengan apa yang dirasakan oleh mahasiswa. Pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Yori. Oke, ya untuk poin yang ke-6 yaitu kurangnya kesadaran warga. Kurangnya kesadaran warga itu merupakan salah satu penyebab penyebaran COVID-19 di Indonesia itu terjadi cukup cepat. Karena kurangnya kesadaran warga akan pentingnya menjalankan social distancing atau yang seperti kita ketahui di mana kita sekarang harus stay di rumah, dan kita juga menjaga sanitasi terutama mencuci tangan dengan sabun. Namun warga Indonesia cenderung tidak mengikuti saran yang ada dan tetap melakukan aktivitasnya di luar. Pemerintah sudah melakukan sosialisasi yang baik mengenai cara pencegahan penyebaran COVID-19,
dan penyebarannya ini, pencegahannya ini telah diterapkan dengan baik oleh mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Pelita Harapan. Dengan pengetahuan mengenai COVID-19 yang baik, mahasiswa dapat membantu pemerintah dalam mensosialisasikan cara pencegahan COVID-19 kepada masyarakat. Nah, pengetahuan yang baik ini itu dapat menjadi kunci dalam pengendalian COVID-19. Karena pengetahuan ini harus dimiliki oleh seluruh warga Indonesia. Jika pengetahuan ini tidak merata, pengendalian COVID-19 sulit dilakukan karena masyarakat tetap akan melakukan aktivitasnya seperti biasa dan tidak menerapkan social distancing serta tidak memiliki kebiasaan mencuci tangan dengan sabun. Kemudian poin nomor 8, pencegahan penyebaran COVID-19 juga dipersulit dengan keadaan ekonomi di Indonesia. Seperti yang kita ketahui, banyak sekali seperti tukang Gojek yang tetap harus mencari nafkah untuk keluarganya. Hal ini disebabkan karena keadaan ekonomi yang ada memaksa masyarakat harus tetap bekerja untuk mendapatkan penghasilan. Penerapan social distancing berarti membuat masyarakat akan kehilangan pekerjaan sehingga tidak mendapatkan penghasilan. Keadaan ekonomi yang ada ini mempersulit pemerintah dalam mengendalikan penyebaran COVID-19. Kemudian penyebaran COVID-19 di Indonesia yang cukup cepat serta mempunyai angka kematian yang tinggi ini itu menimbulkan keresahan di masyarakat. Kurangnya tenaga medis, fasilitas, dan obat-obatan merupakan masalah utama pemerintah dalam mengatasi pasien-pasien yang telah dinyatakan positif corona, sehingga banyak pasien yang terjangkit COVID-19 mengalami kematian. Dan juga tenaga medis seperti dokter, mereka juga banyak yang sudah meninggal sekarang. Kemudian kurangnya screening yang dilakukan pemerintah membuat angka pasien positif COVID-19 tidak diketahui secara pasti. Hal ini merupakan salah satu kendala utama pemerintah dalam mengatasi penyebaran COVID-19. Pemerintah haruslah mencari solusi segera dalam mengatasi bencana yang sedang terjadi dan melakukan sosialisasi terhadap masyarakat untuk turut serta membantu pemerintah dalam mengatasi penyebaran wabah COVID-19 tersebut. Jadi secara keseluruhan, mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Pelita Harapan mempunyai pengetahuan yang baik dan telah menerapkan cara pencegahan penyebaran COVID-19 di Indonesia. Namun, pencegahan penyebaran COVID-19 ini tidak cukup hanya dilakukan di lingkungan kampus, melainkan harus dilakukan oleh seluruh rakyat Indonesia. Oke, next. Selanjutnya adalah bab 5. Bab 5 berisi kesimpulan. Di kesimpulan ini kita bisa dapati bahwa memang terdapat dampak dari penyebaran COVID-19 di Indonesia bagi mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Pelita Harapan Angkatan 2018. Yang bisa kita lihat adalah yang pertama dari segi sanitasi. Di mana sebelum penyebaran, angka cuci tangan, angka sanitasi dasar mahasiswa Fakultas Kedokteran, terutama yang angkatan 2018, sadar akan cuci tangan hanya 1-2 kali per harinya. Berbeda ketika COVID-19 sudah mulai menyebar di Indonesia, angka itu cukup naik sehingga sampai mendekati 80%, di mana 80% responden mencuci tangan sebanyak 4 kali setiap hari. Lalu dari segi sosial kita bisa lihat bahwa terjadi penurunan kegiatan atau aktivitas di luar rumah, di mana bahkan ada beberapa responden yang tidak keluar rumah sama sekali. Berbeda dengan sebelum penyebaran. Pada sebelum penyebaran, kita lihat mayoritas responden, bahkan semua responden, meluangkan atau melakukan kegiatan di luar rumah lebih dari 1 jam setiap hari. Next. Oleh sebab itu, saran yang diberikan terutama dari pemerintah dan dari WHO sendiri adalah social distancing dan sanitasi yang lebih memadai. Lalu dari segi kedokteran, dari segi mahasiswa Fakultas Kedokteran, kami memberikan saran bagi pembaca untuk makan makanan yang sehat dan bernutrisi. Yang kedua adalah kurangi minum yang beralkohol, kurangi merokok, dan kurangi minuman manis. Lalu kita juga menyarankan olahraga minimal 30 menit. Olahraga itu bisa olahraga ringan seperti sit up, push up, jogging, bersepeda seperti itu. Di sisi lain juga menjaga kondisi mental yang sehat. Menjaga kondisi mental yang sehat seperti membaca buku, mendengarkan buku, beribadah, dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, pakailah waktu yang luang ini untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang lebih bermakna bagi kehidupan. Sekian dari presentasi kami. Terima kasih dan Tuhan memberkati, dan mohon maaf bila terjadi
kesalahan kata maupun presentasi yang kurang jelas akibat jaringan yang tidak teratur. Terima kasih.